Di backstage juga banyak backstage chicks. Oh ada ya? Ada, ini maksudnya beneran ayam chicks, ayam anak ayam kecil-kecil gitu lagi di backstage. Lu ngerasa meninggalkan kota Bandung gak? Oke. Di part 2 ini akan ada 2 games. Games pertama itu opinion. Berhadiah? Kenapa? Berhadiah. Oh. Mau apa? Bawa packaging di bawah. Oh iya, kita juga nanti. Banyak. Oke. Games yang pertama opinion. Jadi gue akan menyebutkan beberapa nama dan tempat, dan lo memberikan opini terhadap nama yang gue sebut. Di games yang kedua, this or that, akan ada pilihan A atau B, dan lo harus memilih dan memberikan jawabannya. Langsung. Ya. Untuk opinion, nama yang pertama almarhum Eben Bergerke. Oh, itu sahabat. Baik. Terus apa? Oh, mau diceritakan? Iya. Oh, oke. Ya, itu sahabat baik, dan gue cukup kehilangan waktu Eben pergi. Soalnya lumayan kaget, dan paginya tuh gue masih ngobrol sama dia, terus taunya siang gue dapat kabar itu, jadi lumayan kaget. Maksudnya kayak gue tuh beranggapan kayak orang-orang kayak Eben ini adalah teman-teman yang kayaknya lu immortal yang sampai tua akan ketemu terus gitu, ternyata enggak gitu. Selanjutnya Taman Lalu Lintas Bandung. Bubar. Kayaknya tempat main skate-nya udah nggak ada deh. Kayaknya udah di renov jadi enggak. Soalnya kayaknya banyak mudaratnya dibanding. Lo ngerasa gitu? Lebih banyak mudaratnya dulu? Enggak, maksudnya anak-anak nongkrong terus mabuk-mabukan gitu kan, visualnya nggak bagus untuk sebuah tempat yang diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Itu kan taman lalu lintas itu kan taman buat anak-anak kecil sebenarnya kan, cuman ada sudut main skate-nya yang kita okupasi. Kalau memori lo terhadap tempat itu? Gue tuh bisa hangout di taman lalu lintas itu untuk main skate. Ini tanda kutip main skate itu 10 jam dari pulang sekolah atau pulang kuliah sampai malam. Tapi main skate-nya sebenarnya cuma 1 jam. 9 jamnya bukan hanya hangout, tapi kayak dengerin musik, ngobrolin musik, ngobrolin ya macam-macam. Ya seru. Lu kadang sama kayak gitu, lu kangen gak sih, maksudnya apa ya? Ya akan lah, maksudnya lu akan selalu kangen dengan fase hidup lu yang tidak terlalu bertanggung jawab. Tidak butuh tanggung jawab sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan kayak kalau lu nongkrong kelamaan, sementara tagihan bayar listrik, tagihan A, B, C lu banyak, lu kan harus cari uangnya gitu kan gitu. Iya sih. Kalau masih cemas hal itu berarti belum kaya amat ya. Masih mikirin gitu kan. Oh, gue pikir ya. Selanjutnya. Ya. Lu pikir apa? Udah. Lu pikir gue Yan Bakri? Gara-gara beli ini tahu plat banyak banget. Oh iya. Ya nggak sih? Ya itu lebih kecanduan. Tapi kalau misalnya lu kali itu bisa berapa nggak sih? Tadinya gue udah hitung tuh ya. Kayak wah ini koleksi plat gue banyak banget. Kalau gue hitung nih bisa jadi apa nih gitu kan. Set pas dihitung dikaliin. Kok cuma segini? Berarti investasinya nggak segitu-gitu amat. Tapi kan ada yang bilang, oh ini ada satu plat yang rare nih, kalau bisa lu jual nih bisa kayak harganya 10 atau 20 juta nih. Wah, itu kan teorinya gitu. Iya. Tapi ada yang mau beli nggak? Gitu. OLX. Hah? OLX. Gua ragu ya kalau ada yang mau beli plat. Maksudnya kalau beli yang hal yang mahal tuh kayak mesin motor gitu, itu lebih orang kayak oh ini jadi kalau lu beli mahal 10 juta terus jadinya plat, itu harus kayak kolektor plat di sini mungkin belum segitunya. Maksudnya kecuali lu kolektor seni rupa artwork kecil tapi nilainya A, B, C gitu, lu mau gitu beli 100 juta gitu udah di sini udah ada. Tapi gue tahu pas di OLX plat punya Arian 13. Apa itu? Jadi lu namanya ini kayak gitu di Tokped, plat punya Arian 13. Hah?
Gua nggak jual di OLX sih. Ada yang jual gitu. Enggak, maksud gue kalau lu mau laku. Oh, enggak. Justru kalau nulis gitu kayaknya orang akan, wah pasti mahal, nggak mau gitu. Oke. Ya. Karena itu lumayan ini nggak sih, apa ya, berkesan untuk lo dan mungkin itu berkesan untuk orang lain. Nilai-nilai suatu barang. Kalau kayak plat gitu kan orang lebih bukan soal ini punya siapanya, tapi kayak lu suka bandnya atau Iya. enggak gitu sih. Iya sih. Lebih ke situ sih. Tapi bisa dicoba. Kecuali lu seorang tokoh yang ekstrim gitu, kayak maksudnya ekstrim kayak lu seorang serial killer dan lu punya plat The Beatles gitu, nah itu baru tuh laku tinggi. Ini Iya. pernah dipegang oleh seorang serial Jeffrey Dahmer gitu misalnya. Ya entarlah gua bunuh-bunuhin orang dulu. Jangan. Rumah di sini ya? Oke, selanjutnya Eddie Kemot. Gue juga nanyain ini pas. Oh, dia teman dari kecil sih. Gua kenal sama dia tuh karena main skate justru. Dan dia juga orang bakti kan ternyata. Jadi dulu waktu itu abis main skate, kita mau pulang dan ternyata kita arahnya sama, kita ke arah Dago. Kita berdua bawa papan skate, terus gue masih SMA, terus si Kemot nih dia sambil ngerokok gitu. Oh, gue basa-basi, dia tengil dulu kan. Oh, rumah di mana? Gue di Dago. Oh jadi gue tuh dulu di area yang lebih di Dago atas itu, gue di area yang lebih rendah dan dia lebih tinggi gitu kan. Jadi dia lebih jauh. Oh di situ, oh nggak jauh dong, ya. Ayo pulang dulu gitu, pas kiri gitu kan, naik angkot gitu terus turun. Dah waktu gua masuk Tanah Bakti SMA, terus kita kan hangout ketemu teman-teman baru, ayo kita nongkrong di sebelah jam istirahat, kita nongkrong di luar di sebelah sekolah gitu. Gua itu udah pakai baju SMA kan, maksudnya udah lewat P4 dan lainnya gitu, dan nongkrong di pojokan ada yang nongkrong sambil ngerokok pakai baju SMP. Loh, itu Kemot bukan? Anjing, gua kira dia lebih tua dari gue karena mukanya boros gitu. Ya lu sempet manggil dia Bang, maksudnya kayak. Iya karena gua melihat dia, ya dia selain mukanya boros juga ini kayaknya ngehe gitu kan, kayak oh. Ya. Soalnya lebih kecil. Tapi dia katanya ini emosian ya? Iya masih. Oh. Emosian terhadap hal-hal nggak penting. Contohnya? Kalau tiba-tiba mobilnya disalip sama angkot gitu, mau diajak berantem gitu, kayak wah dia dan pernah begitu gitu, disalip atau apa, dan angkotnya bukan supir angkot yang dipukul, tapi angkot yang dipukul, yang menyebabkan kelingkingnya retak atau gimana dan nggak bisa manggung waktu itu, kayak nggak bisa manggung sebulan 2 bulan, ya hal-hal itu panasan orangnya. Tapi katanya udah enggak ya sejak punya anak? Sejak punya anak dan sejak mengalami misalnya kayak jarinya retak atau jadi nggak bisa manggung gitu kan, dia melewatkan itu. Lumayan berbekas sih itu kan. Ya. Selanjutnya ada nama yang nyempil. Lo pernah ketemu sama sosok ini karena suatu masalah. Habib Rizik. Gua ketemu gak sih? Tapi gue dulu kerja sebenarnya ketemu langsung kayaknya seinget gue nggak pernah deh. Di Play majalah itu waktu itu? Bukan gue yang ketemu. Waktu itu seinget gue Solihun atau sama Alfred waktu itu teman gue menginterview dia, yang interviewnya akhirnya nggak keluar. Iya nggak ketemu. Ketemunya sih ininya, ya fansnya pas di pengadilan. Kan Playboy, gue waktu itu jadi saksi. Waktu itu kan pemret gue Mas Erwin Arnada kan akhirnya masuk penjara gara-gara itu dilaporin itu. Gitu. Oke, opini lu terhadap Habib Rizik? Karena gue nggak pernah ketemu orangnya dan gue hanya baca baca profilnya atau apa. Menurut gue dia pasti orangnya karismatik dan dia sehingga ada cultnya gitu yang berani membela dia. Menurut gue ya lu kalau baca sejarah FPI, kalau lu cara baca FPI itu lu akan tahu
asal muasal FPI itu gimana. Gua ada di situ waktu zaman 98 itu, dan akhirnya itu kan dibentuknya oleh jenderal-jenderal pada masa itu juga, dan akhirnya terus kemudian kalau nggak salah jadi lebih independen. Tapi ya mereka tuh lebih kayak vigilante sih, karena maksudnya di Indonesia ini hukumnya nggak jelas, makanya terus orang mungkin main hakim sendiri atau hukumnya ya di sini kan kayak ada yang salah atau apa ya tinggal bayar, sama aja gitu. Ya, gue lihat seperti itu sih. Tapi dia karismatik. Gue yakin sih ya. Okay. Terlepas lu setuju atau enggak dengan dia, lu apa namanya? Kalau lu lihat videonya, lu nyaman dengan bahasa dia atau enggak, tapi pasti ada pangsanya. Tapi tadi lucu, lu ngomongin FPI independen. Berarti FPI juga bisa independen dengan caranya. Ya maksudnya kalau lu baca sejarahnya, lu awalnya tuh mereka dibentuk gitu kan. Bukan kami membentuk, itu bukan. Oke. Selanjutnya terakhir untuk yang opinion Lawless. Opini terhadap Lawless. Buat gua Lawless itu lumayan unik kalau di awalnya adalah sebuah brand clothingan, tapi in a way si Lawless nggak bisa dikategorikan seperti sekedar brand clothingan atau distro. Kayak misalnya kalau Lawless tuh disamakan dengan kalau di Jakarta tuh dengan distro-distro di Tebet misalnya, gua nggak tahu masih ada tuh, kayaknya udah nggak terlalu banyak di situ ya. Itu beda karena kita punya lifestyle yang berangkat dari passion. Kalau brand lain mungkin lebih kayak ya udah bikin brand, tapi kalau Lawless tuh bikin brand berangkat dari passion. Passionnya ada musik metal dan punk rock dan waktu itu motor gitu. Jadi passion. Dari situ apa ya, jadinya punya ya distinctive. Cukup jelas nggak itu? Cukup jelas. Oke. Satu games lagi ya. Dari tadi kayaknya satu mulu. Gak apa-apa, cuma tadi kayaknya satu. Ada ini games kedua. This or that. Oke, jadi nanti gue sebut A atau B ya. Oke. Ntar memilih dan memberikan penjelasannya. Tapi sebenarnya yang pertama ini kayaknya gue udah tahu sih, Jakarta atau Bandung? Jakarta sekarang. Karena gue udah tinggal di sini. Bahkan KTP gue pun udah Jakarta. Ya masa lu udah tinggal 20 tahun lebih lu nggak pindah juga sih. Maksudnya Jakarta lebih relate ke gue. Kalau gue ke Bandung itu lebih kayak hore, kenangan masa lalu, hore, liburan gitu. Acok, Sir Denny juga pernah main kesini dan menjawab hal yang sama. Iya. Kenapa ya? Ya ada orang yang seneng stay di kota kelahiran dia, tapi ada juga yang seneng pindah-pindah. Ada yang dia cukup pindah sekali, oh ternyata ini lebih cocok dengan gue dan stay di situ. Oke, dan Jakarta lebih cocok untuk lo? Sejauh ini iya, gue nggak pindah kemana-mana tuh karena waktu itu memang pekerjaan dan main band itu lebih banyak fokus di Jakarta. Let's say kalau gue punya pekerjaan lain, terus gue ke Jakarta, terus mungkin aja gue kemudian kayak di Jakarta 2 tahun, di pindah Singapura 2 tahun, pindah ke Tokyo 2 tahun lagi, pindah ke Copenhagen kemana gitu. Iya. Dan lu akan memilih yang lain mungkin. Iya, kalau misalnya nggak ada pekerjaan yang membuat lu stay di satu tempat. Kan. Iya. Oke. Karena ya tadi yang pas kita ngobrol di awal, kayak buat gue tuh kayak yang 3 hari lalu itu. Kayak lu bete ya? Enggak. Udah mulai berminyak gak sih? Apa tadi? Ya karena menurut gue Bandung itu yang tadi sih punya buat gue. Karena lu di luar Bandung. Mungkin. Jadi karena lu biasa, lu bilang sama lu di Tangerang kota. Ya lu biasa dengan itu, ketika lu lihat Bandung, lu melihat hal itu cukup fresh. Sementara kalau lu di Tangerang kota, terus lu lihat Jakarta,
terutama mungkin jalanannya mungkin nggak jauh beda gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang kalau jalanan mungkin nggak jauh beda juga sih ya Bandung. Cuma Iya kayak sih. ada spot-spot yang kayak kalau malam Bandung lebih dingin misalnya gitu. Kalau di sini kan malam tetap anyep tuh gitu. Tapi sebelum ke yang ini, lu ngerasa meninggalkan kota Bandung nggak? Enggak. Lu merasa orang lain tuh bilang bahwa lu meninggalkan kota Bandung nggak? Ada yang bilang gitu, wah kayak, tapi ya gue lebih seneng gue beranggapan gue adalah warga internasional, gue bisa kemana aja gitu sebenarnya. Serah gue hidup gue. Emang kalau di Bandung lu mau bayarin ini gue, mau bayarin apa tagihan-tagihan gue apa juga kan? Gitu. Ya, jangan gue diomelin. Enggak, bukan lo. Selanjutnya yang kedua. Tapi bagaimana? Ya bagaimana? Cukup. Cukup. Selanjutnya kaset atau CD? Ah itu maksudnya bukan terlalu pilihan gue, soalnya mengkoleksi plat, CD, kaset. Gue pada dasarnya seneng musik. Jadi kalau format yang terbaik menurut gue adalah secara fisik plat karena dia artworknya gede. Tapi kalau secara untuk hari ini lu mau masang mungkin lebih simpel lu pasang Spotify. streaming ya. Karena kalau plat lu lagi enak-enak dengerin tiba-tiba lu harus balik. Gitu. Gitu. Tapi ya kalau misalnya soundnya lebih bagus vinyl gitu, tapi ya itu tergantung sound system lu. Kalau sound system lu jelek ya lu mau pasang apapun ya soundnya nggak bagus. Tapi kalau sound system lu bagus baru tuh berasa. Oh, kalau vinyl enaknya karena itu analog, lu bisa ada warmth-nya. Di CD tuh nggak ada. Kaset tuh masih ada warmth-nya. Gitu. Tapi kaset kusut. Kaset kusut. CD bisa jamuran, bisa skip. Jadi Plat emang juga lu bisa lebih baret. lebih ke fungsional dan maksudnya bukan ke apanya ya. Lu nggak meromantisasi apa rilisan fisiknya ya, tapi lebih ke Intinya kan lebih kayak lu dengerin musik. Gitu. Jadi bisa dari mana aja. Spotify dengan iTunes atau Apple gitu, soundnya bisa lu bisa bandingin tuh. Soundnya ternyata bisa lebih bagus mana gitu. Juga kayak gitu. Oke. Berarti pertanyaan gue ganti. Rilisan fisik, rilisan digital. Buat sekarang. Sekarang gua sih masih fisik sih. Itu karena lebih old school aja sih. Ada yang bisa dipegang, ada yang bisa booklet, bisa dibaca, bisa lebih dirasain aja. Dan era itu gua lebih hafal lagu dibanding sekarang yang kayak digital, kayak udah nggak dengerinnya nggak baca atau apa, hanya dengerin. Ya bisa baca sih sebenarnya kan kalau suka ada lirik, tapi kadang-kadang juga nggak ada kan. Ya lebih old school aja sih. Rilisan fisik. Ya. Karena itu kali ada pengalamannya ya. Apa itu? Membeli, membuka, membaca yang sedangkan kalau di Spotify atau rilisan digital lain lo tinggal dan lo bisa mengganti itu secara tidak berurutan. Kalau di kayak di Spotify atau online streaming itu lebih kayak ada single baru nih atau enggak lu browse misalnya di YouTube atau di Bandcamp, lu browse, oh ini band ini bagus, mungkin lu akan rekam atau lu catat, terus baru lu akan beli fisiknya. Jadi lebih kayak lu cari referensi itu di Bandcamp, di Spotify. Dan algoritma juga kan kadang membantu, tiba-tiba lu dibikin playlist, kayaknya lu suka ini dan lu akan mendapatkan band-band baru, mempermudah aja sih. Kalau dulu kan kayak lu suka sesuatu, terutama dulu kayak metal, punk rock, atau indie pop gitu, lu kalau suka sesuatu musik yang seperti ini, lu harus cari sendiri atau lu punya teman-teman yang kurang lebih atau komunitas yang kurang lebih suka untuk mendapatkan referensi-referensi ini gitu. Kalau sekarang kan orang udah tinggal ketik aja, cari band A, B, C, D gitu, masuk Spotify, lu suka band satu, terus lu direkomendasikan band lain. Algoritma yang ngebantuin kita. Iya. Oke. Next, underground gigs, festival musik. Festival musik itu kan bisa underground gigs. Intimate gigs, festival. Gini, kalau underground gigs bisa seru, bisa juga enggak.
Bisa juga bandnya jelek-jelek bisa, karena soundnya nggak mumpuni. Festival musik itu macam-macam. Ya. Ada festival musik kecil, medium, ada yang benar-benar besar. Kalau gue pribadi, gue lebih suka festival musik yang medium, nggak capek dan lu bisa nonton lebih banyak. Kalau underground gigs itu lebih kayak gue sayangnya di sini nggak ada venue musik atau bar kecil, itu seru sih biasanya, gitu. Oke. Begitu. Ya. Oke. Kalau lu lihat Coachella gitu kan, itu kan festival besar Ya. gitu. Kalau lu lihat Hellfest festival besar, gitu line up-nya banyak. Tapi kadang-kadang lu pengen nonton 2 band, ternyata bentrok, lu harus pilih salah satu. Itu festival musik susahnya di situ. Tapi kalau konser atau kayak gig kecil kan itu lebih kayak urutan gitu. Panggungnya, stage-nya juga cuma satu. Kalau sebagai pemain, sebagai band, sebagai musisi, lo akan memilih Sama aja sih. Gua kalau seringnya itu lebih kayak attitude-nya adalah lu mau main di depan 5 orang atau mau main di 5.000 di depan 5.000 orang, lu powernya harus sama, keluarnya harus sama. Lo pernah ditonton 5 orang Pernah? waktu awal-awal? Enggak juga, waktu itu kami pernah main di Gorontalo dan ternyata entah kenapa ada scene di sana tuh kayak kalau yang bikin acara scene-nya A gitu, oh jangan datang gitu kayak gitu. Jadi kayak kita kan nggak tahu ya, kita cuma main. Jadi pokoknya intinya acaranya emang sepi, yang nonton mungkin yang band-band yang main. Terus di backstage juga banyak backstage chicks. Oh ada ya? Ada, ini maksudnya beneran ayam chicks, ayam anak ayam kecil-kecil gitu lagi di backstage. Waktu itu gua foto, gua video itu, terus gua post backstage chicks gitu, itu kayak literally chicks, anak ayam. Oke. Tapi nggak baru-baru ini dong. Kayak Nggak tahu, lupa 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu mungkin. selanjutnya album baru, bisnis baru. Album baru ya. Oh gimana? Oh, itu milih Pilihan. ya? Oh iya. Pilihan. Bisnis baru sih. Oh gitu. Iya, soalnya kalau anak-anak kalau berwacana membuat album itu biasanya nggak pas kayak Februari ini, kayak tahun lalu udah bilang, oke, Februari kita akan rilis single baru. Oke, gitu. Sementara gue dalam hati kayak, enggak, gue udah hafal nih, pasti wacana, pasti mundurnya kayak 5 bulan gitu. Oh, jadi mendingan tidak ada wacana. Ya, soalnya kalau mungkin kalau album lu nggak terlalu mempertaruhkan modal di situ. Kalau sementara kalau bisnis, lu kalau telat, kalau lu salah langkah, lu yang rugi gitu. Jadi kayak ini lebih fix gitu. Jadi in the way si main band lebih kayak emang kayak hobi sih. Jadi usia-usia memang. Gue tuh dari dulu kayak pengen lebih aktif. Ayo kita menjadi band yang kayak setiap 6 bulan atau setiap ini tuh ada single baru atau ada karya baru. Nggak 4 tahun pengennya gue pengen rilis kayak mini album kayak atau album mungkin bisa 2 tahun sekali gitu, tapi ya nggak kejadian. Jadi ya gue akhirnya lebih nerimo. Oke. Pertanyaan terakhir nih, beneran terakhir. Kata Kang Kemot, dia juga ditanyain soal opini. Lo itu adalah tempat tuju kalau lo mau ditanyain soal musik. Gue masih awam banget sama metal. Kalau lo merekomendasikan 3 album yang harus didengerin gue sebelum gue mati, kira-kira apa? Sebelum lo mati? Kan itu agak susah sih. Gue harus kenal, gue kayak harus kenal lu dulu untuk tahu lu lebih suka metal yang seperti apa. Karena gue sendiri gue suka metal, tapi nggak semua metal gue suka. Pertanyaan diubah. Jadi mungkin kalau mau gue rekomendasikan, mungkin gue akan merekomendasikan yang klasik aja. Iya. Dan itu nggak terlalu aneh sebetulnya. Kayak misalnya gue akan, tadi berapa? 3 album? 3 album. 3 album. Gue akan minta lu untuk mendengarkan Black Sabbath album pertama. Black Sabbath album pertama. Ya. Terus Metallica album Master of Puppets. Oke. Metallica. Dan sama catat ya.
sama Slayer yang Rain in Blood. Oke. Lo sering bahas itu juga di... Ya itu, tapi itu kayak yang itu udah well known gitu. Ah. Tapi kalau misalnya lu mau direkomendasikan musik metal yang lebih obscure, itu gue akan merekomendasikan 300 album. Pertama, ini serius. Oke. Masih lama kan? Kita sih, oke, 300. Lo yang mau cabut jam 4. kan bisa ini, bisa dari handphone. Lu tetap di sini. Oke. Gitu Oke. sih. Tadi 3 album yang gue mungkin akan mendengarkan nanti malam. Diurutkan gitu. Oke. Agak jomplang, tapi kan pilihannya cuma 3 sih. Ya. Black Sabbath, Metallica, Slayer. Slayer. Oke. Ya. Terima kasih Aryan 13 untuk rekomendasi dan ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih Tiara Ya, sangat dari London School. Aryan 13 dari ITB. London School tuh di Jakarta kan, bukan yang di Jakarta. atau di Bukan Tangerang di juga London. ada. Oh itu tahu gue. Itu ya. Martabak San Francisco juga di Bandung nggak ada di San Iya. Francisco. Di Jakarta Pusat. Ya ya. London School. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Aryan Tiara. 13. Terima kasih Maple Media. Iya. Kalau perlu apa-apa silahkan ke sini aja. Ya. Websitenya silahkan dicatat. Iya. Nggak ada ya. Ada. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you for watching. Bye bye.